Ya, siap. Oke. Silakan Andre dimulai. Perkenalan dulu kali ya, mungkin ya. Oke. Terima kasih banyak ya, mungkin atas kehadirannya Pak Yohanes, Pak Helmi, Pak Putu ya, dan Bu Sofa ya pada malam kali ini ya. Izinkan saya ingin mungkin memperkenalkan dulu diri saya. Saya namanya Andre Kito. Saya adalah founder dari Investor Academy Indonesia. Kebetulan ini saya akan jelaskan sedikit dulu ya, mungkin buat agar mungkin mengenal ya Bapak Ibu sekalian. Teman-teman di sini sebenarnya teman-teman alumni yang kita bergabung. Kita aktif mengadakan diskusi atau meet di CEO atau meet emiten bareng-bareng. Nah, kebetulan kita happy banget hari ini bisa ketemu dengan BBKP ya. Nah, IAI adalah komunitas pelaku pasar modal yang didirikan 2020 ya pada praktisi pasar modal yang berhasil mempraktekannya dengan metode multi-bagger investing. Ya, IAI merupakan pelopor dari metode multi-bagger investing, belajar dengan cara berdaya emiten dan komunitasnya aktif mencari the next bagger stock ya. Mudah-mudahan BBKP ini salah satu the next bagger stock ya, Pak. Nah, visi kita menjadi sarana dan wadah komunitas utama dan terpercaya ya yang memberikan value kepada investor saham di Indonesia, dan misi kita membimbing investor agar lebih mandiri dalam analisa dan mengambil keputusan investasinya dengan bijak. Oke. Nah, mungkin saat ini member kita di alumni yang kita kebetulan ada pelatihan juga yang benar-benar sudah bergabung itu sekitar 1.000 orang, tapi di grup umum kita tuh hampir sekitar 30.000 ya. Kalau di YouTube kita 20 ribuan lebih gitu kan untuk member kita. Dan kita biasanya sih aktifnya, ini kan kebetulan kita baru pertama kali lagi meet the CEO bareng, biasanya sih sekitar 100 orang lebih yang hadir ya. Nah, kita tinggal tunggu aja sambil berjalan. Ya, mungkin saya akan berikan ke Ci Vivi ya, silakan Ci. Oke, terima kasih Andre. Terima kasih tim dari Bank Bukopin ya. Dan kami Investor Academy Indonesia mendapat kehormatan karena katanya Bank Bukopin baru pertama ketemu komunitas ya, Bapak-bapak Ibu. Nah, ini kami senang juga ya. Nah, ini mungkin saya akan saya memperkenalkan diri dulu ya, Bapak Ibu. Nama saya Vimala Sari. Saya biasa dipanggil Vivi. Saya co-founder di Investor Academy Indonesia. Pekerjaan sehari-hari saya menjaga Pani Sekuritas cabang Bandung Dago. Nah, ini sekilas tentang saya. Mungkin untuk awalnya saya akan bacakan sekilas tentang bank profil dari Bank Bukopin dengan kode saham BBKP ya. Dan untuk mungkin supaya lebih amannya kita ya Bapak Ibu, kali ini kita meet emiten Bank Bukopin bukan anjuran membeli atau menjual, tapi hanya sebatas edukasi untuk pengenalan kita lebih dekat tentang Bank Bukopin yang mereformasi ibaratnya ya, New Bukopin ya. Ini saya bacakan profil singkat tentang Bank Bukopin. Bank Bukopin atau BBKP memiliki bidang usaha jasa perbankan. Pada tahun 2018, Bank Bukopin telah memiliki jaringan layanan yang terdiri dari 43 kantor cabang, 175 kantor cabang pembantu, 104 kantor kas, dan 23 payment point, 439 outlet, dan 8 pick up service yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Juga memiliki 867 ATM dan terhubung dengan 30.000 ATM pada jaringan nasional. Nah, ini Bank Bukopin memiliki dua anak perusahaan, yaitu Bank Syariah Bukopin dan Bukopin Finance. Fokus layanan perbankan yang ditawarkan Bank Bukopin adalah pada 6 segmen utama, yaitu segmen mikro, usaha kecil, menengah, koperasi, konsumer, komersial, perbankan internasional, dan treasury. Dan yang seperti kita tahu ya, sekarang kita Bank Bukopin itu udah ada Korea-Koreanya gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, ada apa nih gitu Korea-Koreanya, BA-nya kan keren-keren ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini saya bacakan profil singkat dari para narasumber hari ini. Di sini bersama kami ada Bapak Helmi Fakhrudin, yaitu Direktur Operasional yang sudah ada di Bank Bukopin sejak tahun 1997 ya, Pak. Oke, selamat malam. Ya, Pak Helmi memulai sebagai staf operasional kantor pusat dan sekarang sejak tahun 2020 menjabat sebagai Direktur Operasional di Bank Bukopin. Pak Helmi adalah lulusan dari STIE Yogyakarta dan Universitas Kristen Indonesia. Nah, ini bersama Pak Helmi ada Pak Yohanes Suhardi. Pak Yohanes Suhardi adalah
SME Business Director, yaitu Direktur Bisnis UKM ya Pak, ibaratnya gitu ya disebutnya. Iya, selamat malam Bu. Selamat malam. Salam kenal ya Pak. Sejak menjabat sebagai Direktur Bisnis UKM sejak Juni 2021. Sebelumnya Pak Yohanes juga pernah di berbagai bank ya Pak, antara lain OCBC, Bank Permata, juga Sahabat Finansial Keluarga yang merupakan dari Bank Permata juga ya. Nah, Pak Yohanes ini lulusan dari Universitas Tarumanegara, juga pasca sarjana Oklahoma City University USA jurusan Finance. Nah, ini profil pembicara kita hari ini. Bersama mereka juga ada Bapak Putu ya, Finance Investor Relationship dan Untuk selanjutnya mungkin kami serahkan kepada tim Bukopin. Silakan Bapak dimulai. Baik, terima kasih Bu Vivi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Terima kasih Pak Andre dan juga Bapak Ibu komunitas dari IAI. Kami sangat senang malam ini diberikan kesempatan untuk bisa memperkenalkan terkait dengan KB Bukopin, termasuk rencana right issue yang akan kami lakukan dan juga background serta rencana strategi pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Bank KB Bukopin di masa yang datang. Jadi kalau secara formal institusi KB Bukopin baru pertama kali Bu bisa bertemu dan join, tetapi kalau saya sendiri sebenarnya follower di YouTube Bu, sudah cukup lama dari IAI secara pribadi, jadi cukup sering lah saya ini melihat Bu Vivi, Pak Andre Lukito dalam banyak hal di YouTube, gitu. Sudah cukup lama saya jadi pengikut di YouTube-nya Bu, gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan di malam hari ini. Saya memahami Bapak Ibu sangat terbatas waktunya, sangat sibuk setelah satu pekan, satu minggu ini bekerja cukup keras. Ini hari Jumat malam masih menyediakan waktu untuk ini. Jadi di malam ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang background dan juga proses transformasi yang di KB Bukopin. Kemudian bagaimana KB Bukopin menjadi bagian dari grup bisnis global saat ini, perkembangan finansial dan juga rencana strategi dan juga rencana right issue yang akan dilakukan oleh KB Bukopin yang akan kami lakukan dalam triwulan 1 tahun 2023 ini. Ya, next Pak. Nanti di pemaparan materi ini kami nanti akan kita bergantian dengan Pak Yohanes juga. Nanti Pak Putu juga akan menyampaikan beberapa hal terkait ini, untuk kemudian nanti kita bisa banyak berdiskusi Bu, silakan apa saja terkait dengan hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi terkait dengan Bank KB Bukopin. Jadi Bapak Ibu, tahun 2020 kemarin ini merupakan tahun yang bersejarah untuk KB Bukopin karena terjadi perubahan penguasaan pengendali dengan masuknya KB Kukmin sebagai pengendali di Bank KB Bukopin. Untuk kemudian menjadi pemegang saham 67%, dan di tahun 2021 kemarin kami melakukan branding, perubahan nama dari PT Bank Bukopin menjadi PT Bank KB Bukopin. Jadi ini proses yang panjang, kami juga mempelajari dan juga melihat bagaimana prospek ke depan, untuk kemudian perubahan nama yang diberikan mungkin agak sedikit berbeda dengan bank-bank global lainnya yang di Indonesia, yang biasanya juga cenderung langsung melakukan perubahan nama sama dengan bank yang ada di globalnya. Jadi dari pemegang saham kami tetap melihat bahwa masing-masing memiliki kekuatan sendiri, ya.
Kookmin Bank sebagai lembaga atau institusi terbesar di Korea mempunyai kekuatan di global business, kemudian juga di teknologi, risk management, dan seterusnya. Sementara Bukopin sendiri memiliki kekuatan branding lokal yang juga dilihat cukup kuat, baik di sisi SME business maupun di sisi retail business. Sehingga dua kekuatan ini disinergikan sehingga namanya menjadi Bank KB Bukopin. Nah, visi misi kami Bapak Ibu, kami ingin menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia. Dengan misi utama kami adalah bagaimana memahami dan memberi solusi untuk customer kami. Dan kami juga melihat bagaimana potensi-potensi secara global, secara besar, bagaimana potensi bisnis yang ada di Korea sebagai home base dari Kookmin Bank, pemegang saham pengendali kami, dan juga bagaimana dengan posisi Indonesia yang pertumbuhannya yang luar biasa. Yang kedua negara ini kalau kita melihat dalam beberapa tahun ini, hubungan bilateral ekonominya maupun penempatan dana dari Korea sangat luar biasa besarnya, dan ini tentu menjadi salah satu potensi bisnis yang akan digarap oleh KB Bukopin. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini sedikit perjalanan sejarah dari Bank Bukopin, kemudian sampai dengan menjadi Bank KB Bukopin, berdiri dari tahun 1970, jadi kurang lebih sudah sekitar 52 tahun perjalanan panjang dari Bank KB Bukopin. Ini tentu bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang dengan segala dinamika dan perkembangan yang ada. Dan ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan juga daya tahan dari Bank KB Bukopin dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik secara nasional maupun secara makro. Yang kemudian Bapak Ibu dapat kami sampaikan, KB Bukopin mulai masuk di KB Kookmin mulai masuk di Bank Bukopin tahun 2018 menjadi pemegang saham sekitar 22%, untuk kemudian tahun 2020 meningkatkan kepemilikannya menjadi 67%. Jadi saat ini KB Bukopin memiliki pemegang saham yang sangat bervariasi, dari global, dari Kookmin representasi, kemudian juga dari publik, itu ada investor individu, kemudian dari pemerintah juga masih menjadi pemegang saham di KB Bukopin, memiliki kepemilikan sekitar 2%-an. Ya. Negara Indonesia yang dalam aktivitas detail investasinya melalui PPA, kemudian juga koperasi-koperasi dan juga lembaga-lembaga yang lain. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kemarin, KB Kookmin menunjukkan keseriusan dalam rencana pengembangan bisnis di Bank KB Bukopin dengan sudah menyuntikkan dana kurang lebih sekitar 10 triliun, dan saat ini sudah menjadi pemegang saham pengendali secara penuh di Bank KB Bukopin. Next. Ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Bu Vivi bahwa di Bank KB Bukopin sendiri memiliki 2 anak perusahaan. Ini komposisi pemegang sahamnya 67% Kookmin Bank, kemudian publik 33%, kemudian KB Bukopin sendiri memiliki 2 anak perusahaan, yaitu yang bergerak di finance dan juga di bank syariah. Di finance ini asetnya sekitar 900 sampai 1 triliun, kurang lebih, sementara untuk di Bank KB Bukopin Syariah asetnya kurang lebih sekitar 7 triliun. Jadi ini sinergi keuangan yang terus dikembangkan oleh Bank KB Bukopin. Ya, Bapak Ibu, masuknya KB Bukopin menjadi pemegang saham pengendali. KB Kookmin menjadi pemegang saham pengendali di KB Bukopin mulai tahun 2020 kemarin. Berbagai langkah strategis terus dilakukan sebagai bagian dari transformasi yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin. Langkah-langkah transformasi terus kami lakukan, baik dari sisi target segmen bisnis, kemudian terkait dengan bisnis proses, terkait dengan manajemen,
resiko, kemudian terkait dengan teknologi, terkait dengan culture dan sebagainya, itu terus kami kembangkan dengan berbagai langkah-langkah strategi lainnya terkait dengan culture yang baru, disiplin, kemudian kredit proses, kemudian juga langkah-langkah digital, penguatan permodalan dan sebagainya. Proses-proses transformasi tersebut yang kemudian memberikan dampak yang signifikan bagi landasan perkembangan bisnis Bukopin saat ini dan di masa yang akan datang dalam beberapa tahun ini dan juga di akan datang. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kemudian ini direspon secara positif oleh lembaga rating maupun regulator. Kalau kita melihat rating dari Fitch Rating untuk Bank KB Bukopin adalah AAA, sementara dari Fevindo juga memberikan nilai yang sama untuk KB Bukopin yaitu AAA juga. Demikian juga penilaian dari regulator dalam hal ini dari OJK untuk risk profile atau profil risiko KB Bukopin juga diberikan nilai pada profil level 2 artinya sehat. Demikian juga dari sisi RBBR, Risk Based Bank Rating atau tingkat kesehatan juga mendapat nilai 2 atau sehat. Ini tentu gambaran yang sangat objektif dari bagaimana pihak eksternal, terutama lembaga rating dan juga regulator, melihat langkah-langkah perubahan yang sudah dilakukan oleh KB Bukopin dalam menyusun fondasi bisnis, kemudian rencana transformasi dan progres transformasi yang sudah dilakukan oleh KB Bukopin dalam beberapa tahun terakhir. Next. Nah, ini kurang lebih gambaran Bapak Ibu bagaimana tim manajemen yang ada di KB Bukopin baik dari sisi komisaris maupun dari direktur. Next. Ya, Bapak Ibu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan, kami akan menjelaskan atau akan menyampaikan bagaimana KB Bukopin saat ini telah menjadi bagian dari KB Financial Group. Ini lembaga keuangan global dan menjadi lembaga keuangan terbesar yang ada di Korea saat ini. Nomor 1 dari sisi aset size yang ada di Korea saat ini, Bapak Ibu. Jadi tentu ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Bank KB Bukopin dalam rencana-rencana pengembangan bisnis yang akan datang. Jadi kami memberikan gambaran bahwa Bapak Ibu mengenai bagaimana KB Financial Group ini ya memiliki aset sekitar 560 miliar US dollar, atau kalau kita lihat dengan kurs saat ini ya kurang lebih sekitar 8.500-an kurang lebih ya triliun rupiah. Jadi ya kurang lebih gambaran dari aset seluruh perbankan yang ada di Indonesia dijadikan satu, kan itu ya. Itulah aset dari KB Financial Group. Nah, ini tentu modal utama yang cukup baik dan cukup besar bagi KB Bukopin untuk mengembangkan bisnis yang akan datang dengan dukungan dari lembaga atau institusi keuangan terbesar yang ada di Korea. Dengan kurang lebih memiliki customer 70% dari seluruh penduduk yang ada di Korea merupakan customer dari KB Financial Group ini. Kemudian selain di Korea, KB Financial Group ini juga memiliki jaringan global yang ada di 14 negara dengan kurang lebih sekitar 754 jaringan outlet atau jaringan network. Next, Pak Bunda. Ya, Bapak Ibu, KB Financial Group ini memiliki jaringan bisnis yang terintegrasi dengan berbagai segmen-segmen bisnis atau sektor-sektor bisnis atau industri-industri di keuangan yang terus dikembangkan. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 ini ya, 10 atau 11 segmen bisnis atau industri yang dikembangkan oleh KB Financial Group ini. Jadi ada beberapa anak usaha yang bergerak di bidang keuangan, seperti di perbankan, itu memiliki KB Bukopin Bank, di mana kalau di Indonesia investasi langsung di KB Bukopin. Demikian juga dari sisi sekuritas, ada KB Sekuritas,
yang kemudian kalau di Indonesia masuk melalui QIBI Valbury Sekuritas. Kemudian juga insurance, Bapak Ibu, ada QIBI Insurance, kemudian Prudential Life Insurance, itu di Korea juga sudah diakuisisi oleh QIBI Financial Group. Dan kalau di Indonesia ini juga sudah mulai masuk mengembangkan sayap bisnisnya di Indonesia melalui QIBI Insurance Indonesia. Demikian juga di sisi bisnis retailnya, di credit card, ya ada Cookmin Card di Indonesia, masuk di segmen pembiayaan atau sisi retail, yaitu melalui kredit plus. Demikian juga dari aset manajemen. Di Indonesia juga sudah mulai masuk melalui QIBI Asset Manajemennya. Demikian juga dari sisi pembiayaan lainnya, itu sudah masuk ke Indonesia juga melalui Swindo, Cookmin Best Finance, juga termasuk subsidiari yang bergerak di bidang teknologi dengan masuk ke QIBI Data System Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, yang dapat kami sampaikan bahwa salah satu strategi utama besar dari QIBI Financial Group adalah pengembangan bisnis di luar Korea akan terus dimaksimalkan dan akan menjadikan Indonesia dan Asia Tenggara ini sebagai QIBI second motherland setelah di Korea. Jadi dari 14 negara yang QIBI sudah masuk mengembangkan sayap bisnisnya, Indonesia akan menjadi target market yang kedua setelah Korea nanti. Jadi bukan di Amerika, bukan di UK, bukan di beberapa Hong Kong, beberapa cabang lainnya, negara lainnya, tetapi Indonesia dipilih oleh QIBI Financial Group akan menjadi QIBI second motherland setelah Korea. Ini akan jadikan target pasar terbesar kedua setelah Korea di luar negeri. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat penting dan strategis, terutama untuk QIBI Bukopin sebagai anak usaha terbesar QIBI Financial Group yang ada di Indonesia untuk dalam rencana mengembangkan bisnis yang akan datang. Sehingga kami terus mengintegrasikan langkah-langkah bisnis finansial dengan QIBI Financial Group lainnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di global di negara-negara lain. Kami terus mengembangkan kerjasama-kerjasama bisnisnya, Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu. Ini gambaran Bapak Ibu secara banking industri, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Indonesia masih sangat potensial untuk rencana-rencana atau potensi-potensi bisnis dari sisi finansial. Ini yang kemudian mengapa kemudian oleh QIBI Financial Group Indonesia dijadikan target pangsa pasar kedua setelah Korea Selatan sendiri. Next, Pak Budi. Nah, ini kurang lebih bagaimana Bu penetrasi pasar serta potensi-potensi pasar perbankan maupun finansial yang ada di Indonesia. Saya pikir kita semua sudah sangat memahami. Sekali lagi inilah yang kemudian menjadikan Indonesia ini sebagai target pasar kedua dari QIBI Financial. Next, Pak. Ya, untuk materi berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yohanes tentang bagaimana proses transformasi yang telah dan akan dilakukan oleh QIBI Bukopin, termasuk tentang bagaimana strategi bisnis yang akan dilakukan QIBI Bukopin saat ini dan di masa yang akan datang. Silakan Pak Yohanes. Ya, baik. Terima kasih Pak Helmi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kalau tadi Pak Helmi bilang sering ikut di di Zoom ya, Zoom-nya Akademi Indonesia Akademi saham ya, belajar saham. Saya sebenarnya waktu itu sempat cari-cari ya, tapi belum ada kesempatan untuk ini. Saya pengen banget gitu belajar, tapi sudah pernah dengar ini institut. Terima kasih kesempatannya. Mungkin tadi menambahkan Bu Vivi riwayat hidup. Kebetulan saya sejak pertengahan tahun lalu juga sebagai alternate wholesale banking director. Jadi SME dan wholesale banking yang sedang saya pegang saat ini. Tadi Pak Helmi sudah sampaikan banyak hal ya mengenai siapa shareholder kami, lalu apa yang sedang kami lakukan dan sebagainya. Saya ingin melanjutkan dari segi bisnisnya terutama. Ya, kita ingin menjadi the first choice of financial institution in Indonesia. Nah, kalau ditanya itu bisa apa enggak, ya kita on track
ya kita optimis itu bisa, sehingga secara kebetulan juga apa yang kita akan lakukan, perubahan-perubahan itu juga kalau disingkat akhirnya menjadi bisa. Nah ini menunjukkan optimisme kami juga. Yang pertama B-nya itu adalah kita bagaimana kita ingin meningkatkan sales performance. Nanti saya jelaskan lebih detail di halaman-halaman selanjutnya. Lalu tentunya kita juga ingin inovasi, ya inovasi bagaimana kita bisa turn around secara cepat dan tepat, ya dan juga secara tepat sasaran. Dan juga quality asset itu adalah hal yang utama, Bapak Ibu. Kalau quality assetnya memburuk juga akhirnya cita-cita kita mungkin kurang tercapai. Dan tentunya semua ini akan disupport oleh IT dan digital, IT dan digital. Mungkin ke next page, Mas Putu. Seperti bank-bank lain, ya kami juga memiliki beberapa segmen, tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan yang ingin saya tunjukkan juga, yang mungkin berbeda dengan bank-bank lain. Kami memiliki segmen wholesale. Wholesale ini atau corporate banking, nama lainnya. Kita seperti bank-bank lainnya, kita memiliki funding, memiliki lending, lalu memiliki fee base juga di sana dari segi bisnisnya. Lalu kita juga memiliki SME atau nama kerennya sekarang ini UMKM. Ya UMKM ini kita juga produknya juga macam-macam. Ini antara lain produk yang kita sampaikan di sini. Kita memiliki funding, tentunya lending, bank garansi. Swamitra ini juga adalah produk khusus kami, yaitu koperasi, lending ke koperasi, dan ini adalah salah satu kekuatan Bukopin yang ingin kami revamp dan ingin kami lanjutkan. Lalu ada KUR tentunya. Lalu kita juga ada retail. Ya di retail kita mungkin cukup strong di pensiun loan. Lalu kita juga ada mortgage, kartu kredit, personal loan. Personal loan lebih ke payroll. Ini kita cukup kuat di market. Dan hal lain kita juga memiliki special asset management unit. Nah ini adalah untuk non-performing loan maupun aset-aset yang diambil alih yang kita coba manage. The beauty adalah kalau menurut saya dari segi bisnis adalah kita ingin dan sedang dan telah merangkai ini semua menjadi satu kesatuan yang kita sebut ekosistem. Jadi internally kita memiliki ekosistem secara strategi sebagai one bank corporation. Artinya apa? Artinya apa yang kalau istilahnya saya apa yang wholesale memiliki itu mereka harus juga memberi makan adik-adiknya. Istilah saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi wholesale lalu kita akan turunkan ke SME. Seperti contoh misalkan kita lending ke wholesale nasabah yang besar, bagaimana kita bisa mendapatkan bisnis juga buat SME kita. Mungkin dari supply chain-nya, dari distributor dan sebagainya. Kita turunkan ke SME dan seterusnya ke retail. Begitu juga dengan special asset, untuk portfolio-portfolio yang di special asset, kita coba lakukan penjualan maupun perbaikan di sana dengan melibatkan juga nasabah-nasabah kita yang ada. Misalkan kita jual aset, kita tawarkan juga dengan nasabah-nasabah wholesale, nasabah SME maupun retail. Sehingga terjadilah sinergi ataupun ekosistem yang baik. Dan ini secara praktek juga kita lakukan Bapak Ibu, yaitu kita ada meeting reguler dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ekosistem ini harus terjadi. Next page ya Pak Putu. Nah ini lebih detail. Untuk tadi saya sampaikan mungkin kita agak sedikit berbeda dengan bank lain karena kita memiliki KB. Ya, contoh di sini adalah untuk corporate banking atau wholesale banking, strategi kita adalah bagaimana kita pertama itu memperbaiki relationship kita dengan SOE atau state owned wholesale customer, ya memperbaiki atau memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengan state owned customer kita. Yang kedua yang tadi saya sampaikan yang tidak dimiliki bank lain yaitu adalah bagaimana kita memanfaatkan Korean Link. Jadi disampaikan Pak Helmi tadi 70% dari rakyat Korea itu adalah nasabahnya KB.
di sana, termasuk konglomerat-konglomeratnya. Dan juga tadi dijelaskan bahwa Indonesia ini lagi adalah Korean investment yang masuk ke Indonesia. Nah, ini semua, ya kalau tidak semua, mungkin hampir semua nasabah-nasabah atau konglomerat ini adalah nasabah-nasabahnya KB di sana. Sehingga kita juga mengharapkan adanya relationship dengan cabangnya KB yang di Indonesia, which is KB Bukopin. Nah, ini yang kita lagi terus kembangkan, Bapak Ibu, dan kita sudah memiliki hubungan yang cukup baik, seperti contoh dengan Hyundai Indonesia, lalu dengan LG, dengan POSCO, dan yang lain-lainnya yang cukup besar, dan kita punya Korean Link Team, yang mana dibantu dengan teman-teman dari Korea, mereka bisa berbahasa Korea, sehingga hubungan dengan nasabah-nasabah Korea ini akan jauh lebih baik dibandingkan kita orang-orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Lalu dengan SOE juga kita sudah memiliki hubungan yang baik, seperti contoh dengan Pertamina, dengan PLN, lalu dengan kereta api, dengan PT Pos, dan yang lain-lain. Ini terus-menerus kita akan tingkatkan, dan tidak hanya di lending, tapi juga di funding, di fee base, dan ini juga akan terus kita lakukan cross-selling kepada SME, kepada retail. Ya, hal yang ketiga yang kita lakukan yaitu bagaimana kita, tadi Pak Helmi sampaikan, kita memiliki sekitar 13 affiliate di sana, yang mana beberapa sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini kita akan juga bekerja sama dengan mereka yang ada di Indonesia dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerjasama dalam multi finance, lalu juga dalam bentuk supply chain yang lainnya. Nah, ini yang sedang berjalan juga. Ini juga salah satu kelebihan yang kita miliki. Lalu tahun-tahun ke depannya seperti yang sebelah kanan, ya ini juga strategi-strategi kami. Mungkin saya nggak bacakan satu-satu ya, Bapak Ibu. Di sini ada, kita ingin terus mengembangkan secara wholesale ini, bagaimana nama KB Bukopin ini makin bersinar. Nah, salah satunya itu ikut dalam syndicated market. Kita sudah ikut di dalam Salim Group, lalu kita juga memiliki hubungan dengan para konglomerat Indonesia, ya seperti Sinarmas Group, Salim Group. Nah, itu Mas Pion juga itu sudah menjadi nasabah kami, dan ini terus akan kita kembangkan dalam lending maupun funding. Next page-nya, Pak Putu. Lalu apa yang kita akan lakukan ke depannya untuk SME? SME seperti tadi saya sampaikan, kita terus akan memperbaiki proses kita, lalu terus bagaimana kita mengembangkan SME, dan fokusnya adalah dari supply chain maupun dari Korean Link, yang dimulai dari wholesale, lalu kita akan turunkan ke SME. Secara garis besar seperti itu, Bapak Ibu. Dan tentunya juga untuk retail, secara IT kita akan terus kembangkan. Nanti mungkin ada sedikit cerita mengenai IT di halaman-halaman selanjutnya, di mana kita akan terus mengembangkan IT kita yang kita sebut NGBS, New Generation of Banking System, yang kita sudah mulai juga, dan ini akan mengembangkan retail banking kami dan juga SME kami ke depannya. Halaman selanjutnya, Pak Putu. Ya, ini yang tadi saya mention yang mengenai IT NGBS. Kami telah menandatangani kontrak dengan master kontraktor di Desember kemarin, dan ini developmentnya memang 1,5 tahun ke depan, Bapak Ibu. Tapi tentunya gradually ini akan terjadi launching setelah proses-proses itu selesai. Jadi artinya 1,5 tahun itu adalah ujungnya. Tapi dari mulai sekarang sampai ke ujungnya itu terus kita akan lakukan perbaikan-perbaikan, di mana kita mengharapkan dari segi loan management maupun mobile channel-nya itu terus akan membaik. Lalu juga sistem-sistem yang lama kita akan upgrade secara masif, dan juga Salesforce kita, ya Salesforce kita untuk core banking, untuk mobile banking dan yang lain-lainnya itu akan jauh lebih berkembang dan baik lagi ke depannya. Next page-nya, Pak Putu.
Ya, nah ini dari segi digital ya, di sini disampaikan sebelum NGBS launch kami telah melakukan mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal, kita memiliki mobile banking yang kita sebut Woke ya, Woke. Ini terus kita akan kembangkan. Ini under pilot test juga. Lalu EKYC juga nantinya kita akan memiliki itu. Lalu bagaimana juga branch marketing collaboration. Nah, pada saat NGBS-nya itu under construction, ya kita juga akan melakukan hal-hal lainnya, seperti contoh di sini juga kita akan buat semacam platform untuk one-stop product sales, lalu bagaimana kita mendevelop product sales process sehingga lebih canggih ya, istilah ininya lebih canggih lagi, lebih cepat, lebih tepat. Dan juga selanjutnya setelah NGBS itu ada, kita akan terus mengembangkan digital platform kami dan IT kami. Next, Pak Butuh. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita salah satu strategi kita adalah kita meng-create sinergi di antara affiliate KB yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu, ada 4 ya yang saya mention di sini yang kita sudah create sinergi, dan tentunya mereka memiliki 7 di Indonesia, dan ini akan terus kita kembangkan. Ya, termasuk di sini kita sampaikan co-location ya, cita-cita kami juga mungkin nanti semuanya akan menjadi satu gedung sehingga semuanya akan lebih gampang ya untuk komunikasi, untuk brand image dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu cita-cita. Di sini ada tertulis tahun berapa, apa yang kita akan lakukan, dan yang lain-lain. Termasuk dalam joint financing, ya Bapak Ibu, joint financing banyak hal yang kita akan lakukan, baik itu untuk produk SME maupun produk retail. Silakan Pak Butuh. Slide selanjutnya Pak Butuh. Ya, mungkin secara finansial akan disampaikan oleh Pak Putu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan ya, Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kehadirannya pada malam hari ini. Perkenankan, saya Putu dari Finance dan Investor Relations melanjutkan pemaparan terkait dengan highlight sistar keuangan Bank KB Kopin sampai dengan September 2022 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sudah telah terinformasi melalui website kami maupun keterbukaan informasi lain berkaitan dengan laporan keuangan, di September 2022 ini memang secara umum kita masih dalam fase konsolidasi, transformasi dengan 2 fokus. Yang pertama, ekspansi kredit baru yang tercermin melalui pertumbuhan new loan selama 9 bulan ini di 5,8 triliun, dan tentunya juga penyelesaian aset-aset bermasalah yang tercermin dari loan at risk kita yang turun sekitar 29% year to date-nya, dari sekitar 35 T menjadi 24,9 triliun. Proses transformasi yang berkaitan dengan pertumbuhan bisnis menunjukkan perkembangan yang menggembirakan melalui pertumbuhan kredit yang sehat dan penyelesaian aset-aset bermasalah. Secara umum saat ini komposisi kredit kita 40% dominasi oleh kredit wholesale, kemudian sekitar 31% di SME dan 29%-nya di retail. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, fokus kami di 2022 ini adalah penurunan cost of fund, dan ini juga telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, di mana cost of fund kita yang selama tahun 2021 di atas 5%, di 2022 ini bisa kita tekan di bawah 4%. Memang ada beberapa penurunan dari sisi customer deposit, tapi ini semata-mata bagian dari strategi kami untuk mengurangi porsi dana mahal. Selain itu dari sisi likuiditas di 2022 ini kita juga bisa memperoleh pinjaman dari IFC sekitar bulan September kemarin, green financing sebesar 4,4 triliun. Kemudian kita juga ada terbitkan terima borrowing subordinated
loan sebesar 3 triliun yang membuat struktur funding kita lebih bervariasi dan juga memiliki tenor jangka menengah dan jangka panjang yang membuat lebih mudah bagi kita untuk mengelola likuiditas dan maturity mismatch. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah figur terkait dengan profit and loss kita secara umum dari hasil improvement berbagai strategi ekspansi kredit, kemudian dari sisi pengelolaan biaya dana telah menunjukkan hasil yang menggembirakan di mana secara year on year net interest income kita tumbuh 51% berkat ekspansi kredit baru dan penurunan cost of fund tersebut. Kemudian dari sisi biaya operasional year on year di sini juga tampak ada penurunan 16% selaras dengan program cost efisiensi yang kita telah lakukan sejak 2021, 2022 dan terus akan berlanjut di 2023 ini. Meskipun secara net income kita masih struggle, di mana memang komponen terbesar kita terkait dengan pembentukan cadangan kerugian kredit, Bapak dan Ibu. Tapi secara operasional kita di sini bisa melihat POP kita yaitu pre-provision operating profit or loss ya, laba rugi sebelum memperhitungkan post CKPN. Secara year on year di mana kalau September 2021 kita rugi masih 1,3 triliun, PPOP kita di September 2022 ini sudah membaik, rugi kita di 400-an miliar dan diharapkan di 2023 ini sudah menunjukkan angka positif sehingga bisa tumbuh secara berkesinambungan di masa yang akan datang. Ini adalah rasio-rasio keuangan di mana per September CAR atau rasio permodalan kita kokoh di angka 17,6%. Kemudian untuk rasio NPL masih memang di atas 5% grossnya yaitu 8 point something. Tapi secara year to date ini telah menunjukkan tren yang membaik melalui berbagai skema penyelesaian aset bermasalah dan di akhir tahun ini meskipun belum official release rasio NPL bisa kita tekan lebih rendah lagi mungkin sekitar 6 point something persen Bapak dan Ibu sekalian. Hal-hal lain seperti likuiditas dan rasio-rasio efisiensi yang lain juga menunjukkan perkembangan yang membaik dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan rencana rights issue kami di tahun 2023 ini untuk size rencananya kami menerbitkan sebanyak-banyaknya 120 miliar lembar saham baru. Time frame-nya kita harapkan bisa tuntas di sebelum Mei 2023, jadi antara triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2023 ini. Saat ini jumlah saham yang beredar 67 miliar lembar dan market cap kami di sekitar 8,6% dengan komposisi kepemilikan 33% publik, di mana publik itu 21%-nya itu adalah individu dan institusi di angka 11%. Secara umum mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan perkenalan Bank KB Bukopin dan rencana corporate action kami di 2023 ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Yohanes, Pak Putu atas penyampaian materinya.